Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang cukup panjang. Secara umum, proses terbentuknya uang melalui beberapa kronologi. Bagian sejarah terbentuknya uang yaitu nomaden ladang berpindah, barter, uang barang, uang logam, uang kertas, dan uang logam. Untuk memahami sejarah uang lebih lanjut, marilah kita mengulas penjelasan dari 4 tahapan terbentuknya uang. Masa nomaden atau sebelum barter. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Melalui sistem kehidupan yang tetap atau nomaden, manusia berburu jika lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia saat itu belum mengenal alat tukar. Masa barter. Pada masa ini, untuk memenuhi kebutuhan, orang atau kelompok orang sudah membutuhkan pihak lain atau dihasilkan oleh pihak lain. Karena jumlah orang semakin meningkat dan bertambah, muncullah pertukaran barang. Karena pada masa ini, orang belum mengenal produksi barang. Syarat utama terjadinya barter adalah bertemunya 2 orang atau lebih yang saling membutuhkan. Sebagai contoh, si A memiliki padi dan membutuhkan kelapa. Maka si A harus bertemu dengan seseorang yang memiliki kelapa dan membutuhkan padi. Jika syarat ini sudah terpenuhi, maka terjadilah tukar-menukar barang yang disebut dengan barter. Kegiatan tukar-menukar dengan sistem ini memenuhi banyak kesulitan, antara lain 1. Sulit menemukan barang untuk kebutuhan yang mendesak. 2. Sulit menentukan perbandingan barang yang ditukarkan. 3. Sulit memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam. Masa uang barang. Pada masa ini, orang sudah mulai berpikir barang perantara sebagai alat pertukaran, maka dicarilah jenis barang yang dapat memudahkan pertukaran agar bisa digunakan sebagai alat perantara pertukaran barang atau uang barang. Barang tersebut harus, yang pertama, dapat diterima dan dibutuhkan semua orang. Yang kedua, dapat ditukarkan kepada siapa saja. Yang ketiga, mempunyai nilai tinggi. Yang keempat, tahan lama. Kesulitan uang barang antara lain: yang pertama, sukar disimpan; yang kedua, sukar dibawa kemana-mana; yang ketiga, sukar dibagi menjadi bagian yang lebih kecil; yang keempat, kebanyakan uang barang tidak tahan lama; yang kelima, nilai uang barang tidak tetap. Jenis barang yang pernah digunakan sebagai alat uang barang antara lain: kulit hewan, batu-batuan berharga, kulit pohon, dan logam. Masa uang. Peradaban yang semakin maju mengakibatkan kebutuhan yang semakin banyak dan bertambah pula. Hal tersebut mendorong manusia untuk mencari alat perantara pertukaran yang mudah, praktis, dan mempunyai nilai. Maka dikembangkanlah jenis uang. Suatu barang berfungsi sebagai mata uang apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Dapat diterima oleh siapapun. 2. Tahan lama. 3. Mudah disimpan. 4. Mudah dibawa kemana-mana. 5. Dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak mengurangi nilainya. 6. Jumlahnya terbatas. 7. Nilai uang tetap. Jenis barang yang paling memenuhi syarat tersebut di atas adalah logam, terutama emas dan perak. Karena awalnya kertas belum ditemukan, jenis uang logamlah yang paling pertama kali ada.